Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa LCP Indonesia, kita kembali melakukan kajian Sains Tauhid dan Dokter Sejarah. Sains Tauhid dan Dokter Sejarah adalah dua istilah baru, ya, makanya kami sosialisasikan karena memang baru. Ini adalah pertama kalinya di dunia sejak Nabi Adam sampai saat ini, karena kami sendirilah yang berhasil diberi petunjuk, pertolongan dan kepercayaan oleh Allah SWT dalam merumuskan Sains Tauhid dan Dokter Sejarah, di mana Sains Tauhid dan Dokter Sejarah ini memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu untuk keselamatan, perdamaian, kesehatan, penyembuhan dan kesejahteraan secara berkelanjutan di dunia dan di akhirat. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kami akan membedakan bagaimana perbedaan antara pandangan agama Islam, sains modern dan Sains Tauhid dan Dokter Sejarah dalam memahami masalah Palestina. Ya, ini karena Palestina ini sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai saat ini telah mengalami suatu bencana kemanusiaan yang sangat tragis, ya, yang sangat tragis, dan belum ada penyelesaiannya secara akademik sampai saat ini. Gitu. Di mana ini akan terus berlanjut, ya, kalau kami perkirakan. Nah, konsep inilah menurut kami satu-satunya konsep baru yang sehat, kuat dan diberkahi, yang sangat membantu para pemimpin dunia dalam memahami masalah Palestina secara akademik untuk perdamaian global, begitu. Makanya kami berusaha mensosialisasikan konsep ini, karena kami sudah menyiapkan 3 referensi, yaitu ada gambar di belakang. Yang pertama adalah Sains Tauhid sebagai sains pertama di dunia yang akan kami bahas. Yang kedua, panduan workshop dasar Sains Tauhid, kurikulum Tauhid dan Dokter Sejarah. Yang ketiga adalah panduan Dokter Sejarah dalam mengatasi stres, depresi, COVID-19, perang nuklir, perang Ukraina, perang nuklir dan perang dunia 3. Gitu. Nah, pertama kita ingin bahas dulu bagaimana pandangan agama Islam terhadap Palestina. Nah, agama Islam memandang masalah Palestina dengan dua pandangan. Yang pertama adalah pandangan keimanan, di mana orang Yahudi dipandang sebagai orang kafir karena tidak beriman kepada Islam, sehingga menjadi kemudian orang kafir ini dalam pandangan Islam menjajah orang Palestina, sehingga terjadilah perlawanan, ya, di Palestina dan di berbagai belahan dunia dengan berbagai versinya masing-masing. Jadi agama Islam memandang masalah Palestina dalam konteks keimanan. Ya, yang kedua dalam perspektif hukum, di mana wajib membela Palestina, ya, dalam bentuk doa, sumbangan dan sejenisnya, ya, begitu. Tetapi agama Islam, ya, dalam tadi tidak memiliki kemampuan akademik, ya, dalam memahami masalah Palestina tadi, hanya dalam konteks keimanan dan hukum saja, ya, artinya antara kafir dan tidak kafir, ya, begitu. Ya, yang kedua, dan orang Yahudi pun memandang orang Islam dengan pandangan yang sama, bahwa orang Islam adalah musuhnya orang Yahudi yang harus bumi hanguskan, ya, karena tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah melalui Nabi Ibrahim, dan membangun asumsi seperti itu, dan ya mereka mengabaikan pandangan Islam tadi. Maka terjadilah konflik antara agama Islam dan agama Yahudi dalam konteks politik, siapa yang paling berhak menguasai Palestina, seperti itu. Dan kedua belah pihak sama-sama memiliki konsep agama masing-masing, tetapi dia memiliki persamaan. Yang satu Allah, yang satu Yahweh, sama-sama
Tuhan yang Maha Esa. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, di situ adalah agama yang ketiga, itu agama Kristen. Ya. Nah, agama Kristen ini, orang agama Islam memandang agama Kristen sebagai kekafiran karena menganggap orang Kristen menyembah Yesus, ya, Tuhan Bapa. Ya, dalam konteks Islam itu adalah Nabi Isa, dia bukan Tuhan Bapa. Ya. Nah, orang Kristen mempercayai bahwa Tuhan Bapa adalah penebus dosa manusia. Nah, seperti itu. Dan orang Kristen menganggap orang Islam sebagai orang yang yang perlu juga dikristenkan, ya, karena menyembah kubus yang ada di Mekah dan Nabi Muhammad dengan pandang yang negatif, dan dia memandang juga orang Yahudi dengan pandangan yang bermasalah, ya, karena orang Yahudi tidak mempercayai bahwa Nabi Isa itu sebagai Tuhan, tetapi orang Yahudi mengabaikan, ya. Jadi dia mengabaikan saja, ya, mengabaikan seperti itu. Sementara orang Kristen menempatkan Isa dalam konteks Tuhan, sementara orang Yahudi mengabaikan, ya, karena Nabi Isa tadi terlahir dalam proses yang agak unik, yaitu lahir tanpa bapak, seperti itu. Nah, inilah pandangan agama Islam, agama Yahudi, agama Kristen dalam memahami Palestina dengan pandangannya masing-masing. Maka dengan pandangan ini tidak ada gambaran bahwa Palestina itu akan berdamai, karena setiap agama akan mengklaim, terutama Yahudi dan Islam mengklaim adalah yang paling berhak untuk berkuasa di Palestina apapun yang terjadi. Nah, seperti itulah yang kita lihat saat ini, di mana Hamas sudah akan menyiapkan Ramadan sebagai bulan jihad, dan orang Yahudi sudah menyiapkan berbagai strategi untuk bisa mendapatkan tanah yang dijanjikan, dan orang Nasrani ya akan melihat akan banyak membantu orang Yahudi, karena orang Nasrani memiliki konflik sejarah yang sangat panjang dengan orang Islam itu sendiri, yang berawal dari ketika orang Islam masuk ke Eropa melalui Eropa Barat, Andalusia, melalui proses penaklukan secara politik dan militer. Kemudian diikuti lagi dengan penaklukan oleh Muhammad Al-Fatih, Eropa Timur, Konstantinopel. Nah, jadi ini panjang sekali konflik antara Islam dan Kristen. Nah, dari pemetaan tadi, ya, antara agama-agama tadi itu sulit ditemukan ada gambaran Palestina ini akan berdamai. Nah, itulah pandangan agama Islam tadi, ya, sambil saya petakan. Nah, sekarang kita masuk ke sains modern. Nah, sains modern adalah metode berpikir ilmiah yang dipandu dengan teori dan metodologi rasional, tetapi rasionalitasnya hanya bersumber dari manusia biasa. Maka kelemahan di situ, kenapa dia tidak disandarkan kepada Allah? Ya karena sains modern tadi berasal dari Barat. Nah, orang Barat tadi agama Kristen. Agama Kristen dalam perspektif rasional dia adalah irasional, begitu. Nah, sehingga demikianlah lahirlah sains modern yang mengabaikan Tuhan atau Allah dalam proses akademik. Ya, inilah kelemahan mendasar pada sains modern. Ya, sampai saat ini inilah yang terjadi, sehingga sains modern dalam mengamati fenomena Palestina tidak mampu, karena sains modern tidak memiliki lagi suatu teori dan metodologi yang bisa diandalkan menamaikan dua, ya bisa dikatakan tiga agama besar di situ dengan menggunakan teori rasional yang bersumber dari otak rasional semata. Itu sangat sulit karena berhubungan dengan keyakinan, gitu, konflik antar agama. Ya. Nah, dari sini, dari sains modern tadi, dari agama tadi kita sudah lihat, ya, betapa rumitnya Palestina. Ya, tadi di mana agama Islam memandang Yahudi dengan pandangan kekafiran, orang Yahudi juga memandang Islam dengan kekafiran, begitu juga Islam memandang Kristen dengan kekafiran, Kristen memandang Islam dengan kekafiran, Yahudi memandang Kristen juga demikian. Ya, ini suatu peta konflik yang tidak ada ujungnya. Ujungnya hanyalah darah dan air mata, seperti yang kita lihat. Ya. Nah, kemudian sains modern yang kita harapkan saat ini juga memiliki kelemahan mendasar. Kelemahan mendasarnya terletak pada itu tadi,
di mana sains modern mengabaikan kekuatan Allah, Tuhan yang telah menciptakan kita ini sebagai manusia, kemudian memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengelola bumi secara sehat, bersahabat dan berkelanjutan. Ya. Tetapi mengapa sains modern bisa seperti itu? Nah, kita kembali lagi sejarahnya tadi. Karena sains modern itu lahir dari dunia barat dengan bersusah payah, dan dunia barat sendiri beragama Kristen. Agama Kristen adalah agama irasional, sehingga para ilmuwan barat berkesimpulan bahwa pengetahuan agama adalah pengetahuan irasional. Jadi karena dia irasional, maka tidak bisa disatukan dengan sains modern, karena sains modern adalah pengetahuan rasional yang bersumber dari manusia. Maka kalau kita berharap kepada barat untuk menyatukan sains modern dengan agama, itu sama dengan berharap kepada ikan lele untuk mendapatkan sisiknya, karena ikan lele tidak ada sisiknya memang begitu. Nah, jadi kita tidak bikin itu. Orang barat atau para ilmuwan barat sudah berjuang, susah berkorban seperti Galileo Galilei dan lain-lain, bagaimana merumuskan suatu konsep pengetahuan yang sehat. Tapi sampai situlah kebatasannya, karena dia tidak mendapatkan agama yang rasional. Agama yang rasional itu ada di dalam agama Islam. Agama Islam itu adalah agama rasional atau pengetahuan rasional yang bersumber dari Allah untuk manusia, diturunkan sejak zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Tetapi sejak zaman Nabi Muhammad, sejak Nabi Muhammad wafat sampai saat ini, agama Islam ini sebagai agama rasional belum bersatu dengan sains modern sebagai pengetahuan rasional yang bersumber dari barat. Agama Islam ya, hanya berkembang dalam konteks keimanan dan hukum syar'i tadi. Sementara sainsnya orang Islam seperti yang kita alami saat ini ya, sejak dulu sampai sekarang, kita dari segi sainsnya bergantung kepada barat, menjadi konsumen barat. Nah, sementara sains barat yang kita pakai adalah sains yang bermasalah, baru kita salahkan barat. Ya, bagaimana ceritanya ini? Toh? Kita menuntut sesuatu yang sempurna kepada orang yang memang tidak bisa menyempurnakannya. Nah, coba, ini kata lagu Webeng ini, dosa salah siapa dan dosa siapa ini? Sementara kita sendiri sebagai orang Islam atau para ilmuwan Islam atau ulama Islam yang memiliki agama rasional yang bisa disatukan dengan sains modern sebagai sains yang rasional, tapi kita tidak melakukannya. Kita hanya sibuk mengkritik begitu. Nah, inilah keunikan kami dari LCP. Kami tidak mengkritik. Kami kalau yang normal kami terima, yang bermasalahnya kami perbaiki. Karena tugas kita adalah mengembangkan yang normal, memperbaiki yang salah agar menjadi normal. Nah, begitu. Maka dengan demikianlah kami alhamdulillah mendapat kepercayaan dari Allah ya sebagai keluarga pertama yang merumuskan sains tauhid. Apa itu sains tauhid? Sains tauhid adalah sains modern yang dipandu dengan teori dan metodologi tauhid sebagai teori dan metodologi induknya. Secara umum, sains modern adalah keberhasilan kami diberi kepercayaan oleh Allah menyatukan antara agama Islam sebagai pengetahuan rasional yang bersumber dari Allah dengan sains modern sebagai pengetahuan rasional yang bersumber dari manusia. Sehingga sekarang dengan sains tauhid ini, maka umat Islam dan umat manusia secara global akan mendapatkan konsep pengetahuan yang sehat, kuat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan sehat? Ya karena sains tauhid, di dalam sains tauhid ini ya ayah, ibu dan anak akan mendapatkan kesatuan pengetahuan antara pengetahuan agama dengan pengetahuan sains. Tidak ada lagi pertentangan. Kenapa dikatakan kuat? Karena sains modern ini kita bisa gunakan untuk menyatukan 3 kekuatan sekaligus dalam mengatasi masalah yang kita hadapi secara sehat. Kekuatan apa itu? Kekuatan Allah, kekuatan sains, dan kekuatan teknologi. Nah, maka dengan kasus Palestina ini, kita satukan kekuatan Allah, kita satukan kekuatan sains, kita satukan kekuatan untuk memetakan permasalahan secara akademik, kemudian memandu penyelesaian masalah secara akademik agar terwujudnya Palestina yang damai. Nah, sehingga dengan demikian tidak ada yang dikorbankan. Setiap pihak akan mendapatkan haknya masing-masing secara adil dan manusiawi. Kan tidak mungkin kita mau menghilangkan manusia di muka bumi ini.
karena semuanya adalah makhluk Allah. Jangankan manusia, semut pun harus kita hargai hak-haknya sejauh mereka itu tidak merusak kehidupan kita. Nah, ini apalagi manusia. Di dalam surat Al-Maidah ayat 32 dikatakan, ya, Allah jelaskan katakan, barang siapa yang menyelamatkan satu jiwa manusia, maka nilainya sama dengan menyelamatkan seluruh jiwa manusia. Sebaliknya, barang siapa yang membunuh satu jiwa manusia dan jiwa itu tidak bersalah, tidak melakukan kerusakan di muka bumi, maka nilainya, ancamannya sangat berat, sama dengan membunuh seluruh jiwa manusia. Itu dalam surah Al-Maidah ayat 32 dalam versi bahasa Indonesianya. Artinya apa? Saat ini kan banyak sekali ini masyarakat umum, ya, masyarakat umum yang tidak berdosa, ya, anak-anak menjadi korban yang sangat tragis. Ini dia tidak tahu apa-apa, dia hanya lahir masih kecil sudah dapat pembunuhan yang sangat tragis. Ini dosa siapa? Berarti sudah berapa? Kita tidak bisa bayangkan dosanya di sisi Allah SWT. Nah, jadi dalam tadi dengan adanya sains tauhid ini, maka kita bisa menggunakan kekuatan Allah, kekuatan sains dan kekuatan untuk memetakan secara akademik, melakukan analisis, kemudian melakukan penjelasan, kemudian dijadikan rujukan bersama yang sehat dan kuat diberkahi oleh Allah untuk mengatasi masalah Palestina itu secara akademik dan berkelanjutan, sehingga lebih memungkinkan orang-orang yang hidup di Palestina, baik Yahudi, yang Kristen, Islam, bisa hidup damai di bawah konsep pengetahuan yang sehat, kuat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari Jumat yang diberkahi ini, ya, video saya rekam ini dalam konteks amatiran saja bisa menjadi awal keberkahan bagi kita semua secara berkelanjutan di dunia dan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sains tauhid itu adalah itu dikatakan sains yang kuat. Kemudian apa dikatakan sebagai sains yang diberkahi? Karena sains tadi maka adalah sains modern yang langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui teori dan metodologi tauhid. Nah, inilah yang kelebihannya yang paling luar biasa dibandingkan sains modern. Kalau sains modern itu tidak disandarkan kepada Allah, tapi mengabaikan Allah dalam proses pembelajaran dan pengembangannya. Seperti yang kita dapatkan sejak SD sampai perguruan tinggi, di mana seluruh pengetahuan umum dan profesi umum itu kita lupakan Allah, kita abaikan Allah di dalamnya. Maka itulah sebabnya pengetahuan umum yang 98% yang kita pelajari itu tidak membawa keberkahan kepada kita. Justru kita membawa stres belajarnya dan segala macamnya, tidak membawa keberkahan begitu. Nah, dengan sains tauhid ini, maka seluruh pengetahuan umum tadi akan disandarkan kepada Allah dan akan menjadi sains yang diberkahi dan akan memudahkan manusia untuk hidup bahagia di bumi dan mati masuk surga begitu. Nah, itu baru dalam segi penjelasan. Sekarang bagaimana dokter sejarah apa lagi? Nah, dokter sejarah dalam beberapa video saya sudah jelaskan bahwa dokter sejarah itu adalah pengembangan daripada sains tauhid dalam bidang keselamatan, perdamaian, kesehatan, penyembuhan dan kesejahteraan terpadu secara berkelanjutan dengan menggunakan ilmu sejarah terapan dan tindakan terapi mental terpadu atau tindakan kesehatan psikoterapeutik terpadu atau disebut dengan tindakan TMT. Ilmu sejarah terapan itu apa? Ilmu sejarah terapan itu adalah ilmu sejarah kritis konstruktif yang dipandu dengan teori dan metodologi tauhid, Quran, hadis, pengetahuan ilmiah Islam, pengetahuan ilmu modern secara terpadu untuk mengatasi suatu masalah secara akademik agar kita bisa terhindar dari kerugian, penderitaan dan bencana dan memudahkan kita untuk hidup bahagia di bumi dan mati masuk surga. Nah, dengan kemudian tindakan itu adalah tindakan. Ya, kami sudah menyusun 22 tindakan yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah konflik, ya, masalah kesehatan, masalah penyakit, masalah bencana secara terpadu langsung di bawah panduan Allah Subhanahu wa taala secara teori dan metodologi. Nah, sekarang dengan sains tauhid dokter sejarah, maka tindakan kita adalah dalam konteks sains tauhid memahami Palestina, kita memahami dulu secara akademik apa dan siapa manusia modern yang sedang berkonflik dan berperang di Palestina. Nah, itu bedanya tadi ya. Kalau agama Islam tadi memandang dalam konteks keyakinan saja. Kalau sains tauhid tidak, dia mendalami dulu secara akademik apa dan siapa ya, manusia yang sedang berkonflik dan berperang di Palestina.
Ya, berarti kita akan berdasarkan teori dan metodologi tauhid. Berdasarkan teori dan metodologi tauhid yang berbunyi yang kami kembangkan dari kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Di dalam surah At-Tin dijelaskan bahwa manusia yang sedang berkonflik saat ini di Palestina itu adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Nah, jadi orang Islam, orang Yahudi, orang Kristen, semuanya adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Cuma beda identitasnya, itu dalam konteks perkembangan, ya. Tapi secara saintifiknya mereka itu sama. Mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Ya. Kemudian diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola bumi secara sehat, bersahabat dan berkelanjutan. Nah, itu. Itu apa ya? Dia adalah makhluk. Kemudian siapa? Nah, itu tadi. Dia adalah yang diberi kepercayaan. Jadi orang Yahudi, orang Kristen, dan orang Islam dan orang-orang yang lainnya dengan identitasnya masing adalah sama-sama diberi kepercayaan oleh Allah SWT untuk mengelola bumi secara sehat, bersahabat dan berkelanjutan. Itu menurut teori dan metodologi tauhid, ya. Nah, itu bedanya. Hanya dalam konteks identitas dalam perkembangannya, ya, ya maka makhluk tadi itu sudah mulai plural, ya, majemuk, ya, sudah bisa dipetakan berdasarkan agama, ya, karena perjalanan waktu. Nah, maka bisa dipetakan ada yang makhluk yang beragama Islam, itu disandarkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian ada makhluk yang beragama Yahudi, disandarkan kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud dan selanjutnya ke atas. Kemudian makhluk yang beragama Kristen, nah itu yang disandarkan kepada Nabi Isa yang menempatkan Isa sebagai Tuhan. Nah, orang Islam menganggap Nabi Isa itu dalam konteks keimanan dia adalah Nabi. Nah, begitu. Nah, di sini letak permasalahannya. Jadi dalam prinsip sains tauhid dia tidak memandang dulu dalam konteks keimanan, tapi dia mendefinisikan secara faktual bahwa orang yang saat ini sedang berkonflik dan berperang di Palestina itu adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Dia adalah anak cucu Nabi Adam, manusia pertama. Itu berdasarkan teori dan metodologi tauhid. Nah, dia terdiri dari dua unsur, unsur tanah dan unsur roh. Tanah itu membentuk fisik, ruh menjadi energi fisiologi, menyebabkan fisik itu bisa bergerak, bekerja, berpikir. Nah, itu. Kemudian dari segi status, dia adalah pengelola bumi, sama statusnya. Hanya dia ini bertengkar karena sudah dalam perkembangan yang begitu panjang, sudah terpecah-pecah menjadi berbagai golongan. Ada yang agama Islam yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, kemudian ada yang agama Yunani disandarkan kepada agama Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, kemudian ada lagi agama Kristen yang disandarkan kepada Nabi Isa yang dianggap Tuhan. Nah, dengan menggunakan sains tauhid, maka orang Yahudi dengan orang Islam ini dalam perspektif kalimat tauhidnya sama. Karena Yahweh itu adalah Allah. Allah adalah Yahweh, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Tuhannya Nabi Daud, Tuhannya Nabi Sulaiman, Tuhannya juga Nabi Muhammad. Nah, hanya orang Yahudi ini belum memiliki kesamaan pandangan dengan orang Islam dalam memandang masalah Nabi Muhammad. Di situ aja perbedaannya. Kalau orang Yahudi, ya. Nah, sementara orang Kristen, di sini agak besar perbedaannya karena dia menganggap bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Sementara orang Islam menganggap Nabi Isa itu nabi, ya, yang tugasnya sama dengan Nabi Sulaiman, sama dengan Nabi Daud, tetapi dia dihadirkan dalam bentuk versi yang unik, di mana Nabi Isa dihadirkan di bumi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ibu, tanpa bapak, ya, hadir melalui seorang gadis yang suci yaitu Maryam, tanpa melalui proses pernikahan yang normal. Nah, bagi orang Kristen ini dianggap sebagai satu hal yang perlu dituhankan. Nah, sebenarnya ini dalam perspektif sains tauhid sudah bisa dijawab dengan konteks teori bayi tabung, di mana seorang ibu atau seorang perempuan bisa hamil tanpa harus melalui proses pernikahan. Ya seperti itu. Nah, yang kedua, setelah kita mengetahui bahwa orang yang berkonflik di Palestina itu adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, mereka itu berkonflik karena ada perbedaan identitas yang belum ada konsep yang bisa menjelaskan, maka selanjutnya kita bisa petakan lagi agama Islam, agama Kristen, dan agama Yahudi. Nah, dalam konteks ini, sains tauhid menggunakan
konsep yang sama dengan Islam, itu agama. Di mana apabila kita ingin hidup damai, maka kita tidak boleh memaksakan agama dengan agama yang lain. La ikraha fid din. Itu penjelasan Allah dalam surat Al-Baqarah. Di mana kita tidak boleh memaksakan satu agama kepada agama yang lain. Kita harus hidup saling menghargai. Nah, itu dasarnya. Ya. Nah, maka yang paling mungkin di situ yang bisa dijelaskan tadi, kemudian dari sisi sejarah ya, bahwa antara Yahudi dengan Islam tadi saya bilang memiliki kesamaan kalimat, yaitu kalimat Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang Islam bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang Yahudi bertuhankan kepada Yahweh. Nah, Yahweh ini dengan Allah itu sama, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Kemudian dari sisi sejarah, ya, orang Yahudi tadi dengan orang Islam sama. Kenapa? Allah yang disembah oleh Allah oleh umat Islam itu adalah Yahweh yang disembah oleh orang Yahudi. Ya, dia adalah Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Daud, Tuhannya Nabi Yakub, Tuhannya Ishak, ya. Nah, Tuhannya Nabi Muhammad sama. Dan memang secara historisnya bahwa konsep ketuhanan dari konteks antara Yahudi dan Islam tadi dalam konteks Ibrahim itu adalah sama, karena Ibrahim adalah nenek moyang daripada orang Yahudi dan orang Islam itu sendiri. Hanya yang berbeda tadi adalah orang Kristen, karena dia menyimpang dari konsep tauhid. Itu aja bedanya. Yang kedua, kemudian orang Yahudi sendiri belum memiliki pandangan yang sama dengan orang Islam dalam memandang sosok Nabi Muhammad. Nah, ini yang harus dipetakan secara akademik satu persatu, kemudian disusun, ya, maka akan memudahkan kita untuk menemukan di mana titik permasalahan sehingga kenapa Palestina itu menjadi sumber konflik tadi. Nah, di mana agama-agama yang berkonflik memandang orang yang berbeda dengan pandangan keagamaan. Kemudian dari sisi sains modern juga memiliki kelemahan yang mendasar, tidak disandarkan kepada Allah. Maka dengan hadirnya sains tauhid tadi, seperti tadi, itu akan menjadi jalan pembuka untuk akademik yang baru, sehat, kuat dan bersahabat untuk memahami masalah Palestina secara akademik dan memungkinkan penyelesaian yang adil dan sehat. Ya, sehingga dengan demikian apabila pemimpin modern secara global bisa memahami apa yang saya sampaikan ini dengan baik, dan kami juga sudah menyiapkan 3 buku untuk itu, di mana satu buku adalah Sains Tauhid, yang kedua ada panduan workshop, yang ketiga adalah buku dokter sejarah itu sendiri, akan sangat membantu kita untuk menyongsong dunia yang lebih baik. Ya, di mana setiap kelompok apabila tidak bisa disatukan, maka bisa dipetakan secara akademik untuk hidup damai, karena konflik dan perang tidak ada untungnya. Konflik dan perang hanya menimbulkan kerugian dalam bidang ekonomi, akan menurunkan darah dan air mata dan dendam yang tidak pernah terselesaikan. Semoga penjelasan kami ini bisa memberikan keberkahan kepada kami dan kita semua pada Jumat yang penuh berkah ini menjelang masuk Ramadan, sehingga dengan demikian kita bisa menghadapi suatu dunia baru, yaitu dunia yang aman, damai, sehat, sejahtera secara adil dan manusiawi ya di dunia ini, dan kemudian kita juga bisa masuk surga bersama-sama melalui suatu konsep sains baru, yaitu sains tauhid, sains sehat, kuat dan diberkahi oleh Allah SWT, yang dipercayakan oleh Allah kepada kami sebagai keluarga pertama penemu sains tauhid berdasarkan penelitian mandiri yang kami lakukan selama 22 tahun atas penyakit kronis yang kami alami. Terima kasih. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.